Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di kelas TTM online di kelas Sistem Informasi Manajemen ya. Kita akan mulai hari ini dengan modul 6 dari Sistem Informasi Manajemen. Langsung aja kita mulai. Oke, Sistem Informasi Manajemen kemarin juga lagi kita sebelumnya seperti sebelumnya akan saya bahas, yaitu mengingat-ingat aja modul-modul yang sudah kita pelajari. Dari yang pertama yaitu kita sudah belajar konsep dasar sistem dan informasi, dan kita sudah belajar konsep sistem informasi. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat ada aplikasi sistem informasi. Yang kelima ada pengembangan sistem informasi. Yang keenam sekarang kita belajar yaitu teknologi sistem informasi. Ya, ini untuk modul 6 dari sistem informasi manajemen, yaitu teknologi sistem informasi. Kita mulai dari kegiatan belajar satu kita, yaitu tentang teknologi perangkat keras, atau bisa dikatakan dalam bahasa Inggrisnya yaitu hardware. Teknologi hardware teknologi. Oke, sebelumnya untuk introduction aja di awal ini tentang teknologi sistem informasi ini, di mana kita akan membahas yaitu teknologi apa yang biasa digunakan dalam suatu teknologi sistem informasi. Entah itu nantinya ada hardware atau mungkin software. Hardware itu adalah perangkat keras, software itu adalah perangkat lunak. Seperti itu ya semuanya. Oke, kita lanjut aja. Ini kegiatan belajar satu kita. Ya, kita mulai dari perangkat keras. Dari perangkat keras itu ada beberapa macam bagian, di mana kita mengawalinya yaitu dari alat masukan atau input device. Sebenarnya dengar suara saya kan ya? Kita mulai dari sini, alat masukan, yaitu input device, di mana ini adalah salah satu bagian dari hardware atau perangkat keras, yaitu alat inputan. Yang dimaksud dalam alat masukan atau input device ini yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output. Input dia bisa menjadi output, bisa menjadi input atau bisa pun jadi output untuk menampilkan suatu hasil. Ini bukan hasil ya, suatu hasil. Alat input atau output atau disingkat I atau O, IO, demikian ini disebut dengan terminal. Di mana bagian-bagiannya yaitu alat masukan ini bagian-bagiannya itu ada alat masukan digolongkan beberapa macam golongan. Yang itu bagian-bagiannya itu ada keyboard, ada keyboard, terus ada pointing device, ada scanner, ada sensor, ada voice recognizer. Seperti itu ya, yang akan kita bahas satu-satu sekarang di slide selanjutnya. Ya, kita mulai dari keyboard ya. Yaitu alat masukan pertama yang akan kita bahas yaitu keyboard. Keyboard itu apa? Pasti udah familiar ya dengan nama keyboard. Alat input yang paling umum dan banyak digunakan. Jadi benar-benar banyak sekarang kan emang banyak banget yang menggunakan keyboard, apalagi di laptop kalian pasti ada namanya keyboard. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard. Jadi kan berbagai macam yang keyboard itu ada kayak huruf-huruf, angka-angka dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan juga. Terus beberapa alat input yang menggunakan keyboard untuk memasukkan input adalah visual display terminal, financial transaction terminal, dan point cell terminal. Ini jadi bagian-bagian dari keyboardnya. Apakah ini keyboard? Bukan ya. Ini namanya keyboard, cuman bukan ini keyboard yang kita maksud. Jadi keyboard itu ini, seperti ini ya. Keyboard. Untuk lebih jelasnya kita lihat, nah ini keyboard. Jadi sistem-sistemnya seperti ini, fungsi-fungsinya segitu. Jadi keyboard secara standarnya itu seperti ini. Oke. Ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita banyak fungsi keyboard yang belum ditahu, cuman kita nggak akan bahas di sini ya, Mbak Anis. Jadi kayaknya kita cuma bahas secara umum aja untuk masalah keyboard itu apa. Jadi keyboard itu adalah bagian dari alat input device. Seperti itu.
Nanti bisa ditanyakan langsung aja, tapi tidak di kuliah ini, soalnya kita hanya menekankan cuman sekedar pengetahuan umum dari setiap bagiannya ya. Gitu. Masih belum terlalu detail untuk masalah itu. Nanti juga untuk kalau malas terlalu dalam, malah nanti kehabisan waktu juga kita 2 jam ya. Oke, kita lanjut aja untuk alat masukan kedua atau input device yang kedua, yaitu pointing device. Dimana untuk keperluan tertentu, misalnya membuat suatu grafik atau gambar atau pemilihan suatu icon di layar, penggunaan keyboard kurang apabila penggunaan keyboard itu yang kurang memuaskan. Jadi pointing device itu kayak mouse. Ini ada mouse ya. Ini mouse, terus ada pointing, ada touchscreen. Terus ada juga namanya digitizer graphic tablet. Nah, ini yang kayak pen rupanya, tapi bisa dipakai buat gambar di tab atau mungkin di laptop ya, di komputer yang touchscreen lah, istilahnya kayak gitu. Gitu, ini masuk pointing device, di mana ada mouse, touchscreen, terus ada digital flyer graphic tablet ya. Ini biasanya kalau kita nggak bisa gunain ini, nggak bisa gunain keyboard atau mungkin kesusahan menggunakan keyboard, biasanya kita gunain ini juga kayak mouse, touchscreen dan juga ini. Biasanya digital graphic tabletnya emang dibuat-buat untuk yang anak-anak arsitek atau yang mesin untuk masalah-masalah desain ya. Seperti itu. Bisa dilanjut. Yang ketiga yaitu scanner. Di mana scanner bekerja dengan baik dengan cara meraba secara elektronik input yang akan dibaca. Pari udah familiar ya scanner itu seperti apa, yang pernah mungkin sering juga dengar namanya scanner. Di mana alat masukan scanner dapat berupa magnetic ink character recognition, atau disingkat MECR, reader dan optical data reader. Di mana bentuk pertama dari alat peraba atau scanner ini adalah alat pembaca pengenal karakter tinta magnetik atau magnetic ink. Magnetic ink itu artinya tinta ya, magnetic ink character recognition atau disebut MECR reader. MECR reader banyak digunakan di bank-bank di Amerika Serikat untuk transaksi suatu cek. Jadi dia ini kayak generasi pertama di scanner lah ya, dia menggunakan magnetic ink character recognition. Jadi dia cara membaca tinta-tinta gitu, tinta-tinta yang khusus lah. Dulu biasanya digunakan di bank-bank di Amerika Serikat untuk membaca suatu transaksi cek yang telah di print ya. Dan yang kedua juga ada di bagian dari scanner, yaitu dia menggunakan optical data reader. Di mana optical data reader ini mempunyai kemampuan untuk membaca data langsung dari kertas biasa dan tanpa menggunakan tinta magnetik yang khusus. Jadi tinta-tinta biasa nih, tinta-tinta kayak tinta-tinta kita ngeprint sebelumnya, tinta-tinta biasa tuh, itu bisa di print, bisa di scan sekarang itu kan. Dulu tuh harus pakai tinta khusus yang benar-benar namanya itu magnetic ink character recognition. Jadi dia tuh alatnya itu cuma bisa nyeken untuk kalau yang di print itu, atau mungkin yang alatnya itu yang tinta khusus itu aja yang dipakai magnetik ini, MECR ini doang. Tapi kan sekarang sudah canggih nih, jadi tinta apapun tuh tintanya ataupun bentuknya nanti itu bisa di-scan. Seperti itu. Jadi tanpa harus menggunakan tinta magnetik yang khusus. Dia pakai sekarang teknologi yaitu optical data reader. Optical data reader dapat berupa optical character recognition atau disingkat OCR reader, OCR tag reader, barcode reader. Jadi ini contoh dari optical data reader ya. Di sini ada OCR reader, ada OCR tag reader atau barcode reader. Barcode reader udah sering kelihatan ya pasti ya kalau barcode reader, kalau kalian belanja-belanja mungkin di sini juga pasti banyak lah kalau di sini ya. Di Indonesia juga banyak, mungkin yang lebih tradisional soalnya barcode reader ini yang misalnya kalau ditemu di supermarket. Jadi yang nyetip-nyetip barang-barangnya itu namanya tuh barcode reader. Jadi yang di scan tuh barcode dari barang-barang kan, pasti tahu lah. Misalnya kalau kalian beli makanan atau snack di Indomaret atau mungkin di mana, di sini Carrefour ada barcode kan. Kalau tahu barcode yang warnanya putih hitam itu yang di scan, nanti itu namanya pakai barcode reader dia kayak gitu. Dan juga ada namanya optical mark recognition atau OMR reader kayak gitu ya. Bisa lanjut. Oke, MECR hanya dapat membaca 14 macam karakter, sedangkan OCR lebih beragam dan banyak. Jadi ini ada teknologi MECR ini hanya cuma membaca 14 macam karakter doang dikhususkan. Sedangkan yang teknologi yang lebih baru itu atau OCR lebih beragam dan lebih banyak. Di mana OCR reader dapat membaca dokumen yang ditulis dengan tangan. Jadi dia bisa
membaca tulisan-tulisan kayak kita pakai pensil atau pulpen, tinta-tinta itu ya. Dia bisa dibaca tuh pakai OCR ini. Jadi lebih canggih emang teknologinya. Di mana beberapa OCR reader masih mampu mengenal karakter yang dibaca walaupun 80% dari karakter tersebut tidak jelas. Jadi udah canggih lah ya istilahnya. Benar-benar dia bisa baca 80% walaupun tulisan kalian sejelek apapun. Kayak gitu. Nanti dia bisa baca karakter-karakternya. Jadi 80% itu pasti berhasil lah, 20%-nya gagal. Kayak gitu. OCR Tag Reader banyak dipergunakan di toko-toko serba ada untuk membaca label data barang yang dijual yang dicetak dengan bentuk font atau karakter OCR. Ini bisa dilihat sendiri, mungkin banyak di toko-toko supermarket bisa gunain OCR Tag Reader ini ya, atau mungkin di pabrik-pabrik mungkin digunain ya untuk membaca label-label barang itu. Mungkin kalau yang sudah pernah kerja di toko-toko, mungkin mantau-mantau barangnya, mungkin udah pernah ya ngelihat namanya OCR Tag Reader ini, walaupun itu nggak tahu namanya, mungkin kalian pernah gunakan lah seperti itu. Terus selanjutnya, di mana alat tambahan lain yang dilekatkan di pos terminal selain OCR Tag Reader adalah barcode reader. Nah, barcode reader ini kan yang udah aku jelaskan tadi, udah jelas ya untuk membaca label data barang, dagangan yang dicetak dalam bentuk kode barang atau barcode namanya. Kalau kalian belum tahu, barcode tuh mungkin yang putih-putih tahu semua kan ya. Putih hitam yang garis-garis, terus ada gambar, ada angkanya kayak gitu. Tahu ya. Terus barcode reader dapat berupa barcode wand atau alat peraba bentuk batang pena, bisa sering pernah ya lihat. Dan barcode window adalah bentuk jendela kaca. Jadi yang cuman kaca di bawahnya itu yang pernah kan barang tinggal digeser doang, di situ barcode-nya citit gitu. Udah langsung kedetek tuh alatnya apa aja di sana, apa barangnya apa aja di sana yang dibeli kayak gitu ya. Jadi udah bahkan berbagai macam yang dipegang bisa sama kasir tuh. Itu kan satu tenda yang ada yang kayak kaca di bawah itu, yang tinggal digesek aja di bawahnya barcode-nya udah langsung keluar tuh data barangnya kayak gitu, namanya barcode reader ya. Sering kalian lihat lah pastinya di sini sering digunakan juga, masih sering digunakan di toko-toko lah kayak gitu, di supermarket besar juga. Lanjut. Di mana kode batang barcode yang paling banyak dipergunakan adalah sistem Universal Product Code atau UPC. Jadi dia benar kode-kodenya itu nggak kode sembarangan. Jadi dia pakai kayak standarnya itu namanya UPC ini, Universal Product Code. UPC itu menggunakan 10 kode digit yang terdiri dari 5 digit pertama menunjukkan identitas pabrik dan 5 digit berikutnya menunjukkan kode barang dan ukurannya. Kayak gitu. Jadi emang nggak sembarangan ya buat kode-kodenya ya. Nggak semau dari perusahaannya, emang dia pakai standar UPC ini. Terus di mana Optical Mark Recognition tuh EMR reader sekarang banyak digunakan untuk penilaian tes atau tes scoring. Kalau kalian sering mungkin ujian kalian pakai 2B juga kan? Ujian akhir kalian di UT. Saya nggak tahu sih, cuman biasanya sih dipakai buat UAS kan ya. Jadi itu yang untuk nyekennya, jawaban-jawaban yang ini itu dia pakai sistem optical mark recognition ini. Jadi umumnya ya kita pakai pensil 2B supaya bisa dibaca kayak gitu. Jadi melihat men-scan ketebalan hitamnya. Itu. Jadi nama alatnya untuk nyeken jawaban-jawaban kalian itu namanya optical mark recognition atau OMR reader. Seperti itu. Supaya lebih cepat gitu ya. Jadi dipakai masukin alat ini ke scan jawaban yang mana benar, scan jawaban mana yang benar kayak gitu. Tuh namanya teknologinya, nama alatnya itu optical mark recognition atau EMR reader. Oke. Lanjut. Oke, sensor. Sekarang kita ke tahap 4 yaitu dari alat input device atau alat masukan. Di mana alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Di mana data analog dikumpulkan oleh data sensor dan dimasukkan ke pengubah analog to digital converter dan berikutnya akan diproses oleh komputer. Ini emang agak membingungkan mungkin bagi kalian, cuman ini prosesnya intinya dia mensensor sesuatu lah ya, kalau kalian tahu sensor-sensor itu. Di mana alat kamera digital memungkinkan untuk menangkap objek gambar yang disimpan di memori kamera ini yang selanjutnya dapat dikirimkan ke komputer untuk diproses lebih lanjut. Jadi dia kayak men-scan misalnya dari kamera digital, dilihat, di-scan, dimasukin langsung ke komputer kayak gitu. Contoh simpelnya seperti itulah ya. Dimana selain kamera digital untuk menangkap objek bergerak banyak digunakan kamera recorder juga. Ini banyak lah ya.
Ini kayak namanya sensor, dia ada kamera digital. Kalau mungkin alatnya lebih bergerak, mungkin bisa ke kamera recorder gunainnya. Oke, lanjut. Yang telat langsung lanjut, ikuti aja ya, didengarkan. Oke, sekarang udah bagian kelima dari input device, yaitu voice recognizer. Di mana voice recognizer ini atau speech recognizer membuat komputer mengerti omongan manusia. Jadi di mana kan kalau kalian tahu nih, sekarang kan banyak teknologi yang canggih tuh, apa kalau kalian punya Apple lah atau punya Samsung lah, sekarang kan bisa tuh tinggal scan ngomong aja dia sudah tahu tuh kalian tuh jawabannya apa. Mungkin kayak Siri di mana namanya, Siri di iPhone, iOS kayak gitu kan, tinggal bilang halo Siri, terus bisa jawab hai kayak gitu. Dia itu sekarang udah benar-benar canggih ya, voice recognizer ini. Tinggal ngomong doang sudah bisa tahu tuh, masuk ke komputer, komputer tuh udah tahu kalian itu bakal ngomong apa, kalian tuh ngomong apa gitu. Udah kayak bicara kayak sama robot aja ya kita sekarang gitu. Jadi udah canggih teknologinya, itu namanya voice recognizer. Voice recognizer menggunakan mikrofon untuk menangkap suara input. Digital kamera juga bisa, camcorder juga bisa, dan voice recognizer termasuk dalam perlengkapan dasar multimedia dan mulai banyak digunakan ke teleconference. Jadi maksudnya teleconference itu kayak kita ngomong sama banyak orang dengan video call bisa, terus juga dengan hanya omongan doang juga bisa. Misalnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar untuk rapat kayak gitu. Iya, Siri juga termasuk. Itu Siri namanya, tadi aku jelasin di Apple ya. Siri itu juga termasuk face recognizer. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah habis untuk masalah alat input atau input device. Sekarang kita ke processing ya. Jadi sama kayak konsep dasar dari sistem informasi yang kemarin. Kalau kalian masih ingat, ada input, proses sama output ya. Ini ada input, kita ada input. Tadi itu barang-barangnya apa aja, teknik-tekniknya apa aja. Terus sekarang kita ke pemroses, alat pemrosesnya, yaitu namanya processing device. Oke, bagian-bagiannya banyak di dalam dari processing device ini. Untuk penjelasannya, apa itu processing device? Alat ini dimana untuk menginstruksikan program yang dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan atau input device tadi, yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Nanti akan ditampilkan di output ya. Outputnya kan nanti belum saya jelasin, nanti ada. Di mana alat pemroses ini terdiri dari central processor, atau central processing unit atau CPU, atau bisa disebut juga main memory. Kalian tahu CPU kan? Pasti sering yang pernah pakai komputer besar atau bukan laptop ya, itu pasti tahu namanya CPU ya. Yang besar di bawah itu biasanya namanya CPU. Oke, kita lanjut untuk yang processing device. Untuk bagian dari alat-alatnya atau bagian-bagian dari processing device itu satu, yang pertama itu namanya CPU, yang paling banyak sekarang digunakan ya, CPU. Oke, tempat CPU yaitu tempat pemrosesan instruksi-instruksi program, di mana pada komputer mikro atau mikro kecil, itu prosesor ini disebut dengan mikroprosesor, di mana CPU terdiri dua bagian utama, yaitu unit kendali, control unit, dan yang kedua itu ya unit aritmatika dan logika atau arithmetic dan logic unit. Di mana control unit itu mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke main memory, dan mengambil data dari memory untuk diolah. Itu fungsi-fungsi dari control unit ya. Di mana dia bisa mengambil suatu program-program komputer dan membawa data dari alat input ke main memory, habis itu mengambil data dari memory untuk bisa diolah. Seperti itu ya. Dan di mana tugas dari control unit adalah sebagai berikut. Satu, yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Ini benar-benar bagian dari proses CPU itu emang bagian proses semuanya dia ya. Dia yang mengatur output, dia mengatur input. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh processing. Jadi kalau emang butuh diproses, dia mengambil data dari main memory. Itu. Yang keempat, mengirim instruksi ke arithmetic dan logic unit apabila ada perhitungan aritmatika.
atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dan dari aritmatik dan logic unit. Jadi ini proses tugas-tugasnya ya. Dan menyimpan hasil, ini bukan basil ya, sorry. Mengambil hasil proses ke main memory. Seperti itu. Tugas-tugasnya ya. Dari control unit itu emang banyak tugas-tugasnya. 5 bagian itu termasuk banyak ya untuk bagian suatu sistem itu. Dia bisa menghandle, memegang banyak banget tugas seperti itu. Itu mesin ya. Oke, tugas utama dari arithmetic logic unit tadi kan ada 2 bagian ya dari control unit. Sekarang kita bahas untuk masalah arithmetic dan logic unit atau disingkat ALU. Itu adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau bisa dibilang matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi dari suatu program di komputer. Dimana tugas lain dari ALU ini atau ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Di mana register merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi, lebih cepat sekitar 5-10 kali dibanding dengan kecepatan perekaman atau pengambilan data di main memory. Jadi benar-benar lebih cepat dari sini ya. Terus register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Dimana sedangkan instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di main memory. Jadi tidak langsung semua yang di main memory itu diproses ya. Jadi bertahap gitu. Jadi nanti yang masih menunggu, yang masih belum ya kita masih data-datanya masih menunggu di main memory seperti itu sebelum diproses. Kita lanjut aja. Oke, kita udah yang kedua yaitu memori utama dari Central Processing Unit atau CPU. Sekarang ada namanya yaitu kalau sentral itu kayak bagian-bagian pengurusnya ya. Sekarang ini ada memori utama namanya. Main memory bahasa Inggrisnya ya. CPU hanya dapat menyimpan data dengan ukuran kecil dan tidak dapat menyimpan semua informasi dan proses. Ini tugasnya CPU ya, cuma beberapa. Sebagian kecil lah yang bisa disimpan di CPU ya. Karena dia emang tidak berpusat pada untuk penyimpanan data, tapi pemrosesan data untuk yang CPU ya. Di mana main memory atau kata lainnya bisa disebut dengan main storage, internal memory, banyak banget ya nama lainnya. Ada internal storage, primary storage, temporary storage, immediate access storage. Ini nama-nama lain dari main memory ya. Nanti kalau kalian ketemu nama-nama lainnya ini sama aja sama main memory, maksudnya ya. Kayak gitu. Main memory atau itu adalah simpanan yang mempunyai kapasitas lebih besar dari CPU pastinya. Di mana memori utama atau main memory terdiri dari random access memory atau RAM dan read only memory atau ROM. Mungkin kalau kalian terbiasa udah ngotak-ngatik komputer tahu lah namanya RAM itu apa ya. Sering kalian familiar lah pasti namanya RAM sama ROM itu apa. Di mana random access memory atau RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Jadi di mana ini adalah suatu alat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan suatu program dan data yang akan diproses di CPU tadi. Seperti itu ya. Terus di mana read only memory atau ROM ini dari namanya, memori ini hanya dapat dibaca saja. Kan read ya, itu baca. Read only, hanya membaca memori gitu. Jadi benar-benar dari namanya udah kelihatan kalau dia itu cuma bisa membaca dan tidak dapat diisi. Kayak gitu, cuma bisa dibaca aja. Itu. Isi ROM ini sudah diisi oleh pabrik pembuatannya. Jadi misalnya Asus siapa yang membuat, jadi cuma udah diisi dari pabrik pembuatnya ya. Jadi misalnya komputernya mereknya Asus sudah diisi sama Asus. Kayak gitu, dibuatnya sama Apple, udah diisi sama Apple, kayak gitu ya. Dimana isinya itu berupa bootstrap program dan basic input system atau BIOS kayak gitu. Jadi dia cuma bisa ngerit tapi tidak bisa diisi dan itu isinya udah diisi gitu loh sama pabriknya. Kayak gitu ya, itu namanya ROM. Kalau RAM itu ya kayak tempat akses suatu penyimpanan yang nantinya mau diproses oleh CPU gitu dan dia pergi ke CPU lah dari RAM itu langsung pergi ke CPU datanya itu. Lanjut, di mana RAM dapat dibayangkan sebagai sungguhan kotak-kotak yang masing-masing kotak dapat menyimpan suatu penggal informasi baik berupa data maupun instruksi. Jadi ini nggak bisa ngebayangin ya, kalau RAM itu kita bayangin aja dia itu kayak kotak-kotak, banyak kotak-kotak. Masing-masing kotaknya itu isinya itu yaitu penggalan suatu informasi yang berupa entah itu data atau mungkin instruksi dari suatu program di komputer. Kayak gitu ya. Oke, sekarang untuk bootstrap program diperlukan untuk mengambil pertama kali sistem operasi atau OS, bisa dibilang operation system, dari disket. Tahu disket nggak? Ada yang tahu disket nggak di sini?
Ini udah lama banget nih udah nggak dipakai disket ini. Ada yang tahu disket? Udah lama nggak ada ya. Itu udah dikit banget tuh, cuman penyimpanannya cuman 128 mega. Dikit banget lah pokoknya. Segi 4 gitu ya. Oh, tahu semua pasti ya. 2 giga, nggak ada yang 2 giga. Disket mah nggak ada yang 2 giga. Disket cuman berapa kilobyte paling. Mbak, disket tuh cuman bermega paling. 128 kilo paling. Eh, Kalau flash disk ya sudah lebih besar, cuman kalau disket sudah nggak ada yang 2 giga kayak disket. Eh, itu benar-benar jadul banget ya. Itu masih saya masih kecil atau orang tua saya pakai disket. Saya paling ingat. Jadi dia di bootstrap ini. Oh gitu. Iya dulu ya, dulu banget pasti. Jadi bootstrap program ini diperlukan untuk mengambil pertama kali sistem operasi dari disket. Ini yang dulu ya, atau mungkin dari hard disk. Hard disk kan tau lah ya, udah besar lah. Sekarang banyak banget hard disk. Gitu. Proses ini disebut dengan booting atau basic input. Proses ini disebut dengan booting. Jadi proses bootstrap program ini yang diperlukan ini pertama kali muncul dari OS. Itu namanya yang kayak kalian lihat Windows, lambang Windows itu namanya itu booting namanya ya. Kayak gitu misalnya buka laptop atau buka komputer terus tiba-tiba kalian lihat lambang pertama masih lihat lambang merek laptopnya, terus habis itu lambang Windows, itu namanya booting. Dalam proses booting atau masih awal pembukaan suatu sistem dalam suatu sistem operasi, jadi namanya itu booting ya itu. Terus basic input output system atau bisa dikatakan BIOS merupakan perangkat lunak untuk mengoperasikan alat-alat input output di sistem komputer. Di mana instruksi-instruksi yang tersimpan di ROM ini disebut juga dengan micro instruction atau microcode yang disebut dengan firmware. Karena hardware dan software dijadikan satu oleh pabrik pembuatnya. ROM itu sendiri adalah hardware, sedang micro instruction adalah software. Jadi ROM itu sendiri adalah hardware, sedangkan micro instruction itu adalah suatu software. Kayak gitu ya. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak. Oke. Output. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu tulisan. Yang tulisan itu maksudnya yaitu huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lainnya. Bisa berbentuk image, bentuk grafik atau gambar, dan berbentuk suara. Ada 3, yaitu bentuk musik atau omongan. Jadi kayak gitu ya dalam proses ya output yang dihasilkan. Ada banyak, ada 3, gitu ya. Secara umum ada 3, tulisan, image, dan suara. Terus untuk mendapatkan bentuk-bentuk output tersebut maka dibutuhkan alat untuk menampilkannya, yaitu alat keluaran atau alat output atau output device atau output unit. Di mana alat keluaran dapat berbentuk hard copy device dan soft copy device. Kayak gitu. Ini kita udah ngebahas alat keluaran atau output device ya teman-teman. Tadi udah kita lewat ya dari proses device. Sekarang udah ke output device. Jadi di output device ada 2, yaitu bentuk keluarannya yaitu hard copy device dan soft copy device. Kita lanjut. Hard copy device. Di mana hard copy device itu merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan atau kata-kata angka yang tadi itu, serta image berupa grafik dan gambar berupa media keras, misalnya seperti kertas atau film. Taulah film ya. Film-film zaman dulu mungkin tuh. Terus output berbentuk hard copy sifatnya adalah permanen dan lebih portable. Ngerti ya? Dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Nanti ya nama istilahnya dari portable itu apa. Terus, di mana alat output hard copy device yang lain adalah plotter atau komputer output microfilm. Itu microfilm. Jadi, ini saya nggak terlalu tahu yang plotter ini seperti apa. Cuman kayaknya itu benar-benar alat hard copy device yang bisa dibawa kemana-mana juga kayaknya. Gitu ya. Lanjut. Untuk soft copy device, di mana jadi yang hard copy device ini lebih gampang dibawa kemana-mana ya, itu jadi inti dari hard copy device ini emang tidak terlalu lebih fleksibel, jadi lebih bisa dibawa kemana-mana, soalnya hasilnya berupa bisa dibawa dengan tangan, gitulah ya.
kayak kertas dan macam-macam film itu ya sudah bisa dibaca dan macam-macamnya. Cuman kalau yang ini ya kita membutuhkan suatu perantara lah untuk membawanya ya. Jadi nggak langsung di dalam alat itu ya komputernya itu. Jadi itu namanya berbentuk hard copy kayak gitu istilahnya ya, ngerti lah pasti semuanya ya. Yang kedua, nah sekarang ini soft copy device, di mana alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan macam-macam tadi ya, image dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Termasuk dalam soft copy adalah video display, tahulah video display ya, yang kayak layar LCD besar atau video display bisa, flat panel display dan speaker. Kayak gitulah ya. Jadi kalau kalian flat panel dan macam-macam itu termasuk adalah output, itu namanya output device jadinya ya, kayak TV, LCD itu termasuk output device juga. Seperti itu ya. Paham ya? Flat panel display juga tahu, speaker juga pasti tahu. Ya. Kita lanjut. Oke, ini untuk memudahkan mengertinya. Ini diagram yang saya kasihkan jadi supaya lebih enak belajarnya kalian. Di mana komputer ada soft copy, ada hard copy, terus soft copy terbagi dua juga, visual sama audio. Dan audio dipegang oleh speaker. Yang visual ada proyektor. Kalian pasti lihat seringnya kalau saya ngajar langsung atau mungkin diajar sama yang lain pasti pakai proyektor. Ada LCD juga, ada juga CRT. Terus ada data, jadi ada konverternya, ada motor, seperti itu. Terus mana ada juga hard copy, ada impact dan non-impactnya. Non-impactnya kayak inkjet, plotter sama laser. Dimana ini adalah inkjet, ini maksudnya adalah printer inkjet. Dia pakai ink, masih pakai ini. Kalau ini masih ngeprintnya pakai udah teknologi canggih yaitu laser. Si non-impact. Yang impactnya ada dot matrix. Saya nggak terlalu tahu nih dot matrix ini apa, cuman dia ini lebih berimpact. Seperti itu. Ini supaya bisa memudahkan kalian belajar aja, cuman kalian sekedar tahu cuman sampai bagian sini aja ya. Kalau yang ini banyak macamnya, ini cuman 1, 2, 3 ini aja, mungkin bisa dicari lagi. Yang lain contoh-contohnya itu apa ya. Oke, sampai sini paham semua ya. Sebelum kita lanjut. Oke, paham ya semua ya. Oke, kita mulai. Main memory di dalam alat proses merupakan simpanan yang kapasitasnya tidak begitu besar dan umumnya bersifat volatile, yaitu informasi, maksudnya volatile itu yaitu informasi yang dikandungnya akan hilang bila aliran listrik terputus. Kalian pasti pernah ya mengalaminya, berpengalaman, soalnya kalau kalian pakai komputer besar seperti itu, kalau mati lampu, ceklek, apalagi di Indonesia sering mati lampu ya, terus akhirnya datanya hilang kayak gitu ya, kalau masih pakai komputer yang masih beraliran listrik seperti itu, jadi masih dicok-cok gitulah ya. Terus jadi benar-benar kalau aliran terputus ya udah datamu hilang kayak gitu hasilnya gitu. Itu kayak ada banyak alat yang seperti itu ya, namanya itu istilahnya volatile. Oke. Yang kedua dan juga namanya yang diperlukan yaitu sekarang diperlukan yaitu non volatile, yang fungsinya itu untuk menyimpan data dan program dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi contoh-contoh simpanan yang punya ciri-ciri non-volatile yaitu external memory, mass storage, secondary storage, auxiliary storage, permanent storage, sama backing storage. Nah, di sini banyak jenisnya ya. Ada simpanan pertama atau mungkin banyak. Ini external memory atau mungkin mass storage. Jadi istilahnya itu banyak ya, external memory atau bisa dikatakan mass storage atau bisa dikatakan secondary storage. Banyak lah, ada dari satu nama aja udah bisa diistilahkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 istilah lain lah dari external memory itu apa. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dari aliran simpanan luar juga dibagi ada dua, yaitu ada SISD sama DAISD. Di mana SISD itu alat penyimpanan pengaksesnya urut, di mana untuk yang di SSD ini alat simpanan pengaksesnya langsung. Yang kedua, SSD kapasitasnya itu cukup besar, harga per bit murah tetapi kecepatannya lambat. Ini juga yang kedua, yaitu dapat dilakukan pengaksesan secara langsung di posisinya, seperti mencari lagu di piringan hitam atau di CD-ROM. Jadi dia persimpanannya berbentuk software ini ya. Ini cukup besar kapasitasnya, tapi harganya per bitnya murah dan kecepatannya sangat lambat. Untuk yang SSD ya. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan pengaksesan secara langsung di posisinya. Jadi kebalikan dari yang di SD tadi ya, seperti mencari lagu di pita kaset. Pita kaset kalian cari lagu nggak bisa kan?
Kalau kalian tahu, mungkin kalau di CD-room atau mungkin di piringan hitam gitu kan kalian bisa masukin komputer, narik lagu di sana bisa. Cuman kalau di pita kaset kalian nggak bisa. Itu tadi namanya itu SSD ya. Itu bagian termasuk Sequential Access Storage Device. Oke, yang terakhir punched card, paper tape. Ini contoh-contohnya ya. Ada punched card, paper tape, dan magnetic tape. Untuk yang contoh dari DSD yaitu magnetic disk, tape strips cartridge, dan optical disk. Ini banyak banget contohnya ya. Mungkin memang nggak kalian familiar, mungkin bisa kalian sendiri tadi. Cuman just to know aja lah kalian ya, contoh-contohnya aja. Oke, sekarang kita bahas optical disk. Optical disk itu dari DASD ini ya, ini optical disk. Ini kayaknya perlu dipelajari lebih dalam lagi, yang mungkin yang teknologi dari optical disk. Jadi optical disk ini sekarang banyak digunakan pada peralatan video elektronik dan musik sebagai pengganti pita kaset, biasanya yang disebut dengan video disc. CD-ROM, CD-RW, CD-ROM atau CD-ROM, CD-read only memory, CD-RW read writable atau CD-RW itu kepanjangan CD-read writable, DVD, digital video disc, dan adalah contoh-contoh penyimpanan yang sekarang banyak digunakan. Kalau kalian pernah menemukan ini pasti pernah ya, pernah gunain pasti ya. Ini mungkin dulu lebih sebelum flash disk famous, dia yang famous duluan. Gitu ya. Jadi CD-ROM dulu, jadi dulu tuh flash disk itu kan masih penyimpanannya masih 128 mega lah, masih mega lah ya, belum sampai giga. Itu yang masih tenar tuh yang masih CD-ROM ini. Jadi CD-ROM ini kapasitas maksimalnya 700 dulu, CD-RW juga 700. DVD itu juga sekarang DVD itu paling rendah 4,7 gigabyte. Nggak tahu sekarang sampai berapa lagi ya paling banyak DVD. Jadi kalau CD-ROM ini cuma bisa kita masukin data itu sekali. Jadi nyimpen memori itu cuma bisa nyimpen data itu sekali. Jadi dia cuma bisa nge-write atau menulis data itu ke dalam CD itu cuma satu kali. Setelahnya cuma bisa di-read aja. Jadi kalau kalian mau masukkan ke data ke CD-ROM, jadi cuma harus benar-benar misalnya kapasitasnya 700 mega nih. Jadi kalau kalian butuh penyimpanan permanen ya pakai CD-ROM kayak gitu loh. Kebanyakan CD-CD yang kualitasnya kayak PCD itu masih pakai CD-ROM ya penyimpanannya. Nyimpan video-video itu masih pakai CD-ROM mereka biasanya. Jadi CD-ROM itu cuma bisa misalnya kalian mau kapasitas dari CD-ROM-nya 700 mega. Kalian mau nyimpan data cuma 2 mega gitu. Aduh, eman banget di CD-ROM soalnya dia cuma kalian copy data dari komputer kalian 2 mega, habis itu udah. Kalian nggak bisa ngopi apa-apa lagi nanti selanjutnya. Jadi cuma bisa ngebaca aja, cuma bisa copy dari CD-ROM itu ke komputer kalian. Kayak gitu. Jadi kalau dibuat masukin data lagi udah nggak bisa, itu CD-ROM. Kayak gitu. Jadi benar-benar eman dulu tuh ya. Kayak saya pengalaman misalnya tugas cuma beratnya cuma berapa ratus mega gitu ya, harus beli CD-ROM gitu ya, diisi satu kali eman rasanya kayak gitu. Dia benar-benar harus diisi sesuai dengan kapasitasnya 700 mega ya langsung aja isi 700 mega kayak gitu. Jadi terus habis itu ya udah kalian simpen aja datanya di situ, soalnya kan tujuannya ya untuk penyimpanan permanen gitu teman-teman, supaya nggak hilang-hilang data kalian gitu, jadi nggak bisa dihapus di sana kecuali kalau CD-nya rusak tuh ya, atau CD-nya lecet-lecet gitu ya. Kalau kalian tahu CD lecet-lecet kan pasti udah rusak lah ya gitu. Nah, untuk menangani hal itu ada namanya CD-RW. CD-RW itu sama kapasitasnya kayak CD-ROM, cuman dia bisa ditulis berapa kali. Cuman dia ada kapasitas menulisnya tuh nggak sering kali sih. Jadi ada batasannya itu berapa kali saya lupa. Cuman dia cuman bisa berapa kali nulis itu di dalam CD itu. Nggak banyak kali. Cuman dia udah bisa lebih dari satu kali lah istilahnya. Mungkin bisa lebih dari 5 kali lah ya setahu saya. Jadi kalian copy ke dalam CD-nya itu bisa lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi nggak sama kayak CD-ROM yang cuma satu kali write, cuma yang CD-RW ini bisa berapa kali lah. Dan sekarang ada yang namanya DVD. Ada DVD-ROM, ada DVD-RW sekarang. Tapi ini minimal biasanya buat film-film buat ngisi film sih yang kapasitasnya besar 4,7 giga. Soalnya DVD ini. DVD ini besar kapasitasnya dan juga kualitas gambarnya udah pasti bagus kalau apabila simpan di DVD. Soalnya gitu. Soalnya kan berkapasitas besar juga ya. DVD juga terbagi dari ROM sama RW. Jadi DVD ROM cuma bisa
write sekali, DVD RW yang bisa di write berapa kali, kayak gitu. Terus sekarang saya tanyakan, apakah ada contoh lain dari untuk AirPod Memory? Apakah ada? Ada yang bisa jawab? Halo? Tes? Halo? Halo? Halo, halo? Tes? Oke, kita mulai ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit teknis, mungkin karena gangguan internet di sini agak bermasalah, terus akhirnya pengaruh sama sistem ya. Mohon maaf, kita lanjut aja tadi. Tadi saya sampai mana ya? Kalian sampai dengernya saya sampai mana tadi? Apa udah saya jelasin untuk masalah CD-ROM, CD-RW, dan DVD-nya? Tadi saya udah sampai situ belum jelasinnya? Soalnya tadi saya udah ngomong panjang lebar, kira-kira kayaknya saya baru tahu tuh putus. Gimana? Itu udah sampai mana kalian dengarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, sampai contoh lain output memori ya. Oke, 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 oke. Oke, ada yang tahu? Tadi berarti saya sudah jelasin ya, CD-ROM, CD-RW, dan bedanya di CD-ROM, CD-RW sama DVD itu udah ada ya. Oke, berarti ya, ada yang tahu nggak apa perbedaannya dari ini, dari output memori? Ada yang tahu? Eh, apa ada yang tahu nggak? Apa dari contoh lain dari output memori? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oh ya, benar Mbak Anis. Ada prosesnya flash disk ya, sama compact disk dia CD compact disk itu Mbak Mas Anis, Mbak Anis. Ya sama kan, namanya juga simpanan luar, output memory pasti eksternal flash ya, kayak CD-ROM itu juga termasuk simpanan luar kan. USB, kartu memori HP kalau kalian tahu, SIM card, bukan SIM card, apa namanya, memory card kalau kalian tahu, itu juga bisa. USB itu kan termasuk flash disk juga ya Mbak ya. USB itu termasuk flash disk. Hmm. Terus ada lagi contoh yang lain? Ya, memory card benar, tadi udah saya jelasin juga memory card. Ada yang lain? Cukup ya, itu aja ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ukuran suatu memori, itu memory size. Iya, kayaknya itu saja. Kita lanjut aja ya ke memori atau memory size. Nah, ini kalau kalian belum tahu dari ukuran-ukuran memori, dari satuan-satuan memorinya, salah. Nih,
Jadi ada 1 byte itu sama dengan 8 bit. 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Atau ini panjang banget nih, silahkan lihat-lihat ya. 1 gigabyte ada sama dengan segini dan seterusnya ya. 1 terabyte sama dengan ini. Jadi kalau kalian tahu ukurannya, jadi 1 giga itu sama dengan 1024 mega ya. 1 tera nih benar-benar besar banget, ini jadi sama dengan 1024 gigabyte. Kayak gitu ya. Ini untuk ukuran-ukuran dari ukuran suatu memori. Kalian sudah ngerti ya. Dan yang di bawahnya itu adalah daftar satuan data. Namanya sama juga ya, cuman ini penjelasannya di mana dia untuk menyimpannya. Biasanya untuk yang 8 bit ini cuman satuan byte ini cuman untuk menyimpan sebuah karakter pada sistem ASCII atau ABC ASDC DIC. Ini apa ini ya? Kalian tidak terlalu tahu, cuman ini adalah suatu sistem dimana yang atau ukuran kilobyte biasanya awal PC hanya memiliki memori sekitar segini. Awalnya itu 640 kilobyte ya. Terus yang selanjutnya itu megabyte, yaitu sama dengan 1024 kilobyte, di mana memori PC pada saat ini berkisar antara segitu. Megabyte lah ya, 264 megabyte sampai 256. Memori PC itu memori penyimpanan yang tadi udah jelaskan ya. Terus gigabyte ini ukuran untuk hard disk yang digunakan berkisar antara 20 sampai 40 giga biasanya. Cuman sekarang udah banyak sampai berapa giga lah ya. Komputer saya aja ada sampai 2500 giga, ada yang 1 tera sekarang udah ya. Udah banyak sekali. Dan selanjutnya ada terabyte dan juga untuk yang kedepannya yaitu petabyte yang bakal digunakan mungkin masa depan. Sekarang masih belum ada kayaknya ya. Ada sih kayaknya tapi di komputer-komputer NASA ya, komputer-komputer canggih-canggih yang besar-besar banget, komputer-komputer super komputer namanya itu ya. Yang gunain data penyimpanan tuh pakai sudah sampai petabyte. Itu ya. Oke, kita lanjut. Masih bisa dengar suara saya kan semua? Halo? Oke, masih. Kita lanjut untuk ukuran kecepatan suatu proses. Jadi tadi itu untuk ukuran suatu penyimpanan suatu data, sekarang yaitu proses size. Ukuran suatu proses, di mana kecepatan proses komputer ditunjukkan dengan satuan kecepatan komputer siklus mesin atau mesin cycle per detiknya. Di mana komputer yang lambat mempunyai kecepatan proses dengan ukuran millisecond. Jadi itu masih kecepatannya millisecond gitu ya, ribuan siklus mesin per detik. Dan yang paling cepatnya dia biasanya pakai pisosecond, di mana triliunan siklus mesin per detik. Jadi benar-benar berkali siklusnya itu triliunan dalam per detiknya. Oh, cepet banget itu ya prosesnya. Terus di mana satuan ukuran lain dari kecepatan komputer adalah dihitung dari kecepatannya mengolah suatu instruksi program, di mana million of instruction per second atau disebut dengan MIPS, dan millions of floating points per second atau MF loads kayak gitu ya. Dan ini bisa dilihat sendiri ukuran kecepatan prosesnya. Kecepatannya ribuan siklus per detik itu dikatakan millisecond untuk KHZ. Jutaan siklus per detik itu millisecond, microsecond atau MHZ. Sekarang biasanya HP-HP kalian itu mungkin sudah punya Asus atau berapa itu atau komputer-komputer kalian itu sudah pakai nanosecond dia, miliaran siklus per detik yaitu GHz. Gigahertz dibaca ya. Jadi sekarang itu sudah sampai 1,8 GHz biasanya. Komputer atau enggak mungkin HP-HP kalian tuh udah canggih, udah saya pakai milian nanosecond ya kecepatannya. Jadi cepat-cepat banget. Makanya HP-HP sekarang sudah cepat-cepat banget ya. Sudah kayak komputer aja. Gitu. Dan yang paling besar yaitu pakai picosecond itu tadi yaitu namanya terahertz namanya. Ini nggak tahu nih komputer mana lagi yang pakai kayak gini ya. Saya tidak tahu. Pasti komputernya sangat canggih dan saya belum pernah megang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk klasifikasi komputer. Ini di mana pengklasifikasian yang umum adalah berdasarkan kemampuan, yaitu kecepatan yang kapasitas dan kapasitasnya. Ini untuk pengklasifikasian suatu komputer secara umum ya. Berdasarkan hal ini, komputer dapat diklasifikasikan menjadi suatu komputer mikro, komputer mini, komputer mainframe, dan komputer super. Dimana bisa kalian sendiri di sini,
gambarnya komputer mikro itu seperti apa, kecepatannya, MIPS, gigahertz. Terus komputer ini apa nih lagi, ini komputer mini ini berapa, 6 GHz biasanya. Komputer mainframe yang besar itu 12 GHz. Terus komputer super ini sudah 1200 GHz, sudah canggih banget lah ya, udah kecepatannya cepat lah ya, kayak gitulah ya. Oke, ini untuk klasifikasi komputer. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, kita sudah ke teknologi perangkat lunak, yaitu kegiatan belajar 2. Oke, bisa lanjut ya kita sini ya. Sekarang yang tadi itu kita udah bahas tentang teknologi dari hardware, dari teknologi sistem informasi, yaitu hardware-nya. Sekarang kita sudah beranjak ke teknologi software-nya, yaitu perangkat lunaknya. Tadi itu perangkat keras itu bisa disebut hardware, perangkat lunak itu yaitu software. Seperti itu ya. Oke, perangkat lunak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu sebagai berikut. Perangkat lunak sistem atau sistem software, yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputer. Perangkat lunak aplikasi, di mana namanya itu application software, yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Di mana nanti language software akan kita bahas selanjutnya. Yang di awalnya akan kita bahas yaitu sistem software. Ya, belum lanjut ke application software. Di mana perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Jadi kayak OS namanya kalau nggak salah ya. OS atau operation system, di mana dari perangkat lunak sistem dari sistem software ini dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada satu, perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Diingat baik-baik ya, operation system, OS. Yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengorganisasikan operasi dari sistem komputer. Jadi dia kayak suatu sentralnya yang mengoperasikan dari sistem komputer semuanya, rata-rata itu yaitu operation system. Oke, lanjut. Terus untuk perangkat lunak sistem bantuan atau utility, yaitu program yang ditulis untuk bantuan yang berhubungan dengan sistem komputer. Misalnya, memformat disk. Kalian pasti pernah memformat flash disk ya. Kayak gitulah, mungkin tuh sistem software yang utility. Selanjutnya yaitu dia menyalin disk, mencegah dan membersihkan virus. Seperti itu contohnya utility dari sistem software. Dan ketiga yaitu namanya perangkat lunak bahasa atau language software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. Jadi namanya itu kalau namanya membuat suatu program atau language software itu sekarang namanya ada language software ya. Jadi dia itu di mana ada kayak penulisan atau bahasa yang nantinya itu kita tulis di komputer yang nantinya supaya bisa dimengerti oleh bahasa mesin. Seperti itu. Namanya coding ya, istilah umumnya itu coding. Mungkin ada yang pernah coding, hebat banget. Pernah bisa coding di sini. Oke, ini perangkat lunak dari sistem operasi. Sekarang kita akan bahas perangkat lunak sistem operasi, yaitu untuk masalah ini ya, masih masalah OS dan macam-macamnya tadi ya, aplikasi sistem ya. Iya, aplikasi untuk masalah sistem operasinya, sistem softwarenya. Seperti itu. Merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi dari sistem komputer, berfungsi seperti manajer dalam suatu perusahaan, yaitu bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan semua operasi kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. Ini tugasnya dari sistem operasi ya. Sistem komputer itu di fungsinya itu kayak manajer gitu ya, mengkoordinasikan semuanya. Itu dari operasi kegiatan dan macam-macamnya. Seperti itu ya. OS atau Operation System secara formal pertama kali dikembangkan untuk komputer IBM 701 pada tahun 1954. Ini diingat-ingat ya. Pertama kali nih dia namanya OS itu ada atau Operation System atau bisa dibilang bahasa Indonesianya sistem operasi itu pertama kali digunakan pada komputer IBM 701 pada tahun 1954. Dan pada tahun 1955 oleh General Motors Research Laboratories. Ini digunakan pada tahun 55 ini pada General Motors Research Laboratories. Contoh-contoh dari OS atau Operating System yaitu Apple DOS, Windows,
Kalau kalian nggak tahu Windows, pasti kalian tahu ya, kalau menggunakan laptop kalian pasti pakai Windows. Tapi kalau kalian pakai Apple, namanya Apple DOS, nama sistem operasinya ya. Dan ada Unix, ini sangat jarang digunakan. Ada MS-DOS, ini yang paling lama. Nah, ini beberapa contoh dari OS ya. Pasti tahu lah semua Windows ya. Itu adalah namanya tuh OS, itu sistem operasi atau operating system. Windows itu termasuk dari operating system. Jadi manajernya laptop itu OS namanya. Ya, gitu. Sistem operasi atau OS secara umum mempunyai fungsi seperti manajemen di dalam suatu perusahaan yang harus mengelola sumber-sumber daya atau resource dari suatu perusahaan. Kayak gitu. Dia benar kayak seorang manajer ya, mengelola berbagai macam resource di suatu perusahaan. Atau mungkin mengelola resource dari, istilahnya di komputer, dia mengelola dari aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Perangkat lunak sistem bantuan. Ini ya. OS juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan Operation System Service atau Utility atau bantuan, di mana program-program bantuan ini misalnya adalah text editor, di Windows bisa dikatakan Notepad, tahu lah ya. Ada yang tahu kan pasti Notepad, udah pernah pakai lah ya di komputer. Ada Notepad kalau namanya di Windows. Beberapa bantuan untuk menangani disk, misalnya memformat, menyalin, mengecek disk dan lain sebagainya. Kalau kalian pernah klik kanan di hard disk kalian, nanti kalian ada banyak pilihan mau format disk, mau mengecek atau mau mengapakan di mengelola disk itu biasanya ada di Windows juga. Dan menangani file atau menguruskan isi file atau mencari file. Ada kan di Windows juga untuk nge-search file dan macam-macamnya. Dan juga menangani tampilan atau menyetel suatu layar kalau kalian mau membuat desktop kalian bagus, jadi gambar depan laptop kalian tuh bagus. Kayak gitu, mau ganti wallpaper lah di laptop kalian kan bisa lah ya. Pernah ya kalian kayak gitu. Dan penanganan peralatan lainnya yang ada di sistem operasi. Kayak bantuan deh, sistem utility-nya lah ya, bantuan-bantuan pengaturannya lah ya dalam sistem operasi. Dan sekarang yaitu perangkat lunak bahasa, yaitu language software. Tadi kita udah ada 3 bagian itu ya. Kita bahas satu-satu dan sekarang yang terakhir yang ketiga yaitu perangkat lunak bahasa. Itu namanya language software di bahasa Inggrisnya. Di mana merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan suatu program aplikasi. Di mana program ini berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dalam bahasa awan sehari-hari menjadi bahasa mesin. Nah, itu susahnya. Ini namanya coding ya. Namanya coding. Jadi dia kayak menerjemahkan suatu bahasa pemrograman, ada namanya bahasa pemrograman untuk buat suatu aplikasi kalian tuh harus menggunakan bahasa pemrograman. Jadi rata-rata aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan ini kayaknya Link ini, Microsoft Link atau mungkin aplikasi di komputer kalian atau di laptop kalian itu dibuat menggunakan language software fungsi-fungsinya itu. Jadi nggak mudah ya. Jadi benar-benar language software ini kita ketik, itu ada bahasanya sendiri untuk bisa menerjemahkan ke bahasa mesin. Jadi fungsinya language software ini. Nah, ini namanya coding ya. Itu namanya coding. Language software itu untuk proses yang kita buat namanya itu yaitu coding. Gitu. Jadi supaya bahasanya bisa dimengerti oleh mesin ya itu ya. Kan komputer itu mesin. Oke, selanjutnya apabila language software tidak tersedia, maka membuat program harus menulis programnya langsung dengan bahasa mesin yang berbentuk bilangan-bilangan binary. Kalian tahu sendiri kan bilangan-bilangan binary seperti apa? Ada yang tahu? Bilangan binary. Halo? 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 Ada yang tahu bilangan binary? Ini kemana semua ya? Bilangan binary ini. Binary. Binary tuh. Yang ini. Ada yang tahu? Bilangan binary seperti apa? Tidak ada yang tahu. Oke, bilangan binary itu yang 10 10 10 10. Nggak ada yang tahu ya? Ya, sudah. Oke, bilangan binary ini ada yang tahu. Jadi 01, 01, 01 itu namanya bilangan binary. Jadi cuma terdiri dari 0 sama 1. Itu namanya
bilangan binary. Jadi benar-benar tuh kayak bahasa mesin ya. Jadi mau nulis misalnya mau perintah maju itu ada bahasa mesinnya tuh kayak 00001000 kayak gitu. Jadi ada itu namanya bilangan binary. Ya benar, pernah kalian belajar di SMP tuh nggak di SMA. Namanya bilangan binary ya, yang lain sudah lupa mungkin. Oke, itu bilangan binary itu yang untuk digunakan pada bahasa mesin. Makanya kan terlalu susah tuh pakai bilangan binary-binary gitu. Makanya sekarang dibuat software language, satu language software. Itu bahasa mesin itu merupakan program generasi pertama. Jadi bilangan binary itu program bahasa atau bahasa mesin dari generasi pertama lah. Kayak gitu. Anak STM tahu, oke, saya bukan anak STM, tapi saya belajar juga kok. Oke, lanjut. Assembler merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau assembly language atau bahasa pemrograman simbolik program language menjadi bahasa mesin. Oke. Terus di mana bahasa perakit masih merupakan bahasa yang dekat dengan mesin sehingga dapat tetap masih sulit. Untuk mengatasi hal ini telah dikembangkan suatu bahasa yang lebih dekat dengan pemakai komputer yaitu bahasa tingkat tinggi, high level language. Itu ya. Source program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi harus diterjemahkan menjadi program bahasa mesin dengan suatu program penerjemah yaitu compiler atau interpreter namanya ya. Sekarang udah namanya high level language itu yang kayak penerjemah, bukan penerjemah kayak bahasanya ya. Untuk bisa disalurkan ke bahasa mesin. Bahasa mesin yang binary tadi itu 010101. Kan susah juga kalau kalian ngomong sama mesin itu tulis 00001000 itu artinya maju kayak gitu. Jadi benar-benar ada bahasa mesin itu kayak gitu. Jadi sekarang tuh benar-benar udah dikembangkan, sekarang lebih mudah lagi, cuma masih susah menurut saya. High level language gitu. Kayak gitu ya. Lanjut. Oke, bahasa tingkat tinggi yang sifatnya compiler diantaranya adalah Fortran, COBOL, Pascal, dan C language. Bahasa C. Ini biasanya untuk coding-coding ya dibuat bahasa-bahasa Fortran, COBOL, Pascal, dan C language ini dan sangat susah bahasanya. Berbagai macam bahasa dan juga ada Java ya kalau kalian tahu. Di situ itu bahasa-bahasa pemrograman memang agak susah untuk belajarnya dan saya juga belajar seperti ini. Ini untuk buat suatu aplikasi atau buat suatu software kalian harus menggunakan bahasa-bahasa ini. Banyak-banyak bahasa pemrograman ya kalian. Nah, dari Volt ini salah satunya aja lah. Salah berapa lah ini, ada 4 macamnya ini. Tapi masih banyak lagi yang lain. Ada namanya interpreter. Jadi jenisnya ada compiler dan juga ada interpreter. Compiler. Dan interpreter itu adalah basic dan beberapa bahasa tingkat tinggi yang disediakan oleh database manajemen sistem atau DBMS. Kayak gitu. Contohnya bisa lihat di sendiri di sini ada gambar. Dalam suatu sistem itu pada berorientasi kepada eh, pemakai dan juga yang berorientasi kepada pemrograman. Kalau user itu alat komputer mikro yang pakai Excel, Access atau di database. Terus juga ada bahasa core dan pembuatan suatu laporan. Itu ada kayak ini, ada SQL, LPG Inquire. Terus ada bahasa grafik. Ini kita makainya Harvard Graphics, Systat, macam-macam. Untuk pembuatan suatu aplikasi kita ada fokus DMS, SIS dan macam-macamnya. Dan untuk bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi ada namanya pakai APL dan Romap2. Seperti itu ya, ini emang nggak berumit, rumit dan rumit. Kalian just to know aja ya, jadi kalian hanya tahu aja lah. Nggak usah terlalu mendalami kalau yang ini masih belum terlalu lama. Jadi cuma sekadar tahu aja, jadi ada bahasa pemrograman. Ini namanya ini bahasa pemrograman, Fortran, COBOL, Pascal, C language, dan namanya juga bahasa Java, Java language kayak gitu. Bukan bahasa Jawa loh ya, Pak Java, ini bahasa pemrograman kayak gitu. Oke, kita lanjut. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan program yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam aplikasi yang tertentu yang sudah dibuat oleh pabrik pembuat perangkat lunak aplikasi. Yang mana ini suatu program ya yang sudah dibuat oleh perangkat lunak dari suatu aplikasi lah, suatu perusahaan.
Perangkat lunak aplikasi dapat berupa perangkat lunak aplikasi tujuan umum atau general purpose application software. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi tujuan khusus atau special purpose application software. Yaitu di mana general purpose application software itu ditulis dengan keperluan kebanyakan pemakai komputer secara umum. Yang maksudnya yaitu aplikasi yang banyak dibutuhkan secara umum. Misalnya pengolahan data, word processing, kayak gitu, pengolahan kata-kata kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, kayak gitu ya. Kertas kerja elektronik atau spreadsheet, DBMS atau database manajemen sistem, gitu kayak database penyimpanan data gitu ya. Terus pengolahan grafik itu graphic editor. Graphic editor tuh banyak, mungkin kayak Photoshop dan macam-macamnya. Kayak gitu ya, itu yang dibuat secara umum ya, masih general ya, secara umum untuk mengolah suatu grafik, mengolah suatu kata-kata, terus kerja kenal elektronik, atau mungkin dengan penyimpanan data atau DBMS. Terus selanjutnya yaitu special purpose application software yang ditulis untuk keperluan suatu khusus. Banyak nih untuk biasanya untuk organisasi tertentu ya. Organisasi bisnis yang banyak membutuhkannya kayak contohnya aplikasi buku besar. Itu dibuat general ledger itu banyak sih mungkin di perusahaan ini namanya beda nama aplikasinya. Jadi secara umum itu aplikasinya untuk aplikasi buku besar kayak gitu. Kayak banyak untuk inventory control tuh nama aplikasinya beda-beda paling soalnya dibuat khusus untuk organisasi itu atau perusahaan itu kayak gitu. Jadi berbagai macam ya, ada CAD namanya Computer Aided Design, ada production control, ada di sales analysis dan macam-macam lah. Program yang dikhusus atau aplikasi khusus yang dibuat untuk satu perusahaan tertentu atau beberapa perusahaan tertentu lah kayak gitulah ya. Untuk special purpose application software. Oke, kita lanjut. Tapi yang di Windows ini kita kebanyakan ngebahas, kebanyakan ya itu, kebanyakan kita aplikasi umum termasuk general purpose application software kayak Microsoft Word kan, terus kayak Paint, mungkin kalian pernah gunain Paint di komputer Anda, komputer kalian semua. Terus ada Microsoft Excel itu masih termasuk general purpose application software, jadi masih general lah ya. Yang khusus mungkin kalau kalian temui aplikasi-aplikasi aneh yang jarang kalian temui yang digunakan secara khusus di dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Begitu ya, cukup. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo semua. Ini banyak yang masuk cuman kok yang ngomong cuman dikit ya? Pada mana semuanya? Boleh, boleh apa? Boleh, boleh makan. Oke, lanjut. Masih belum ada ditanyakan? Sini sudah kita ini. Belum ada ya? Nggak ada? Udah, tapi ada selanjutnya. Bisa dilihat modul 6-nya sudah selesai. Jelas ya, kita lanjut. Dan ini ada homework 2. Oke. Ada tugas kalian untuk PR. Ini untuk soalnya. Silahkan dijawab. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hardware dan berikan contohnya minimal 3 disertai dengan gambar. Nanti ya, jelasin dulu hardware itu apa, penjelasannya panjang lebar. Udah harus dari buku atau nggak harus dari PPT saya, dikembangin aja kalian mengertinya hardware itu apa. Dan berikan contohnya minimal 3 disertai dengan gambar. Jadinya kalian sudah berikan contoh-contoh hardware itu apa aja sih contoh-contohnya gitu kan. Terus sama gambar-gambarnya. Jadi kalian googling tuh gambar-gambarnya apa. Oke? Oke, jelas ya? Yang pertanyaan kedua, apakah OS itu operasi sistem itu apa? Kalian jelaskan nih panjang lebar serah kalian mau jelaskan kayak gimana. Oke? Yang ketiga, berikan contoh dari input, proses dan output device.
Masing-masing berikan minimal 3 contoh yang disertai dengan gambar. Oke? Jadi contoh dari input itu apa, contoh dari proses itu apa, proses dari output device itu apa. Terus masing-masingnya diberikan minimal 3 contoh. Jelasin nama-namanya, terus juga jelasin fungsinya, terus juga kasih kasih gambar dari setiapnya. Jadi input tuh tiga gambar gitu. Terus jelasin tuh apa aja. Proses tuh 3 gambar, terus jelasin namanya apa, terus fungsinya apa. Output itu ada 3 gambar, kayak gitu contohnya apa aja output device itu, terus kasih namanya apa sama penjelasannya apa, kayak gitu. Untuk tugasnya kriterianya seperti apa? Kita lihat saja. Ini dia. Kriteria tugas 2, diketik minimal 1 halaman. Kertas HVS ukuran A4, ukuran font maksimal 14, di print dan dikumpulkan pada saat TTM langsung nanti. Kan minggu ini ada TTM langsung kan? Minggu ini, hari Minggu nanti. Jangan lupa di print dan dikumpulkan pada saat TTM. Dan yang terakhir udah pasti, no kopas, plagiat, dan sejenisnya. Apabila ketahuan, nilai tugas 2 akan diberikan nilai 0. Iya, gampang banget, Mbak, tugasnya. Jadi, cuma 3 soal doang dan juga cuma minimal 1 halaman. Cuman cari, jadi kalian nggak harus terpaku dalam buku, bisa kalian googling juga jawabannya, terus gambar-gambarnya juga harus kalian googling ini ya. Oke, gampang ini, gampang banget 3 tugas ini, nggak susah kok. Cuman kayak gini doang. Iya, harus hasil kopian, bener. Terus, ya yang penting nggak boleh sama aja sama yang temen yang lain. Dan ditanyakan dari tugas 1, ya gambarnya boleh lah. Tapi ya nggak boleh sama yang lain maksudnya. Di copy aja kan aku minta nyarinya ya di mana lagi kalau di Google. Masa mau kalian gambar? Kalau bisa gambar nggak apa-apa sih. Sama-sama, Mbak Indri. Nggak nggak boleh, hey. Siapa bilang boleh? Pinjam printer, saya nggak punya printer. Oke, udah jelas untuk tugas 2? Ada ditanyakan? Pokoknya nggak boleh sama lah ya. Intinya cari gambar yang berbeda. Oke, untuk tugas 2 ada ditanyakan, teman-teman. Banyak kok, kalau ngeprint banyak sih. Kalian bisa di mana? Oke, ada ditanyakan lah untuk tugas 2. Tugas 2-nya gampang. Sengaja saya kasih gampang supaya kalian bisa kumpulin nanti. Bisa kalian kumpulkan nanti hari Minggu, dikerjakan ya. Oke. Kalau pas dikumpulin tak tahu sama gimana ya Pak ya. Ya kita lihat aja nanti, oke? Gimana saya menilainya. Pokoknya kalian usahakan kerjain sendiri aja dulu, oke? Pokoknya jangan kopas, yang penting penjelasannya juga beda. Oke, gambarnya nggak sama nggak apa-apa lah ya, nggak sama-sama banget, jadi pengaturannya beda, cuman penjelasan dari gambarnya yang mungkin bisa beda. Oke, gambar oke lah nggak apa-apa sama, cuman untuk masalah ini, jadi usahakan kalian nyari gambar yang berbeda-beda lah gitu ya, benar-benar beda gitu. Yang penting itu keyboard, misalnya keyboard tuh, cari gambar yang keyboard yang unik gitu, cet, oh ya kumpulin gitu.
supaya nggak sama gitu. Cuman kalau dapatan yang sama nanti ya nggak masalah sih. Yang penting penjelasannya beda. Oke, penjelasannya terus cara penulisannya kalian kan kelihatan tuh kalau kalian copy itu kayak gimana. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau kamu gambar sendiri nggak apa-apa sih Mbak Iis. It's okay. Saya mendukung kalau kalian bisa gambar sendiri, tapi agak repotin juga ya. Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Kalau tugas 2 cukup? Hobi Pak. Oke, hobi. Sip. Boleh lah kalau gambar sendiri bisa dapat nilai tambah mungkin. Boleh, 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 boleh. Boleh, kalau gambar sendiri mungkin bisa dapat nilai tambah ya, karena effortnya beda dari yang lain. Oke, sampai saat ini ada yang ditanyakan. Tugas 2 cukup ya. Tugas 2 jangan lupa dikumpulkan. Yang tidak datang, mungkin kalau kalian bisa titipin, bisa nggak kalian titipin sama yang temannya yang datang? Jadi kasih tahu ya, mungkin kalau kalian nggak bisa ya. Misalnya ada teman kalian yang dekat-dekat gitu, nggak bisa kalian kirim. Rumahnya jauh. Ya udah, oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang nggak datang, bisa dikirim email ke saya aja ya. Siapa aja yang nanti yang nggak datang, mau nggak datang ya? Ada yang nggak mau datang emang besok? Itu juga. Ya, siapa? Oh, oke. Kenapa ya? Dia kenapa nggak datang? Ada acara ya? Oke, 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 oke. Oke, 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 oke. Oke, saya berharap supaya bisa datang juga semua ya, karena kelasnya juga orangnya dikit, terus ada yang nggak datang kan, aduh rasanya gimana gitu ngajar dikit kelas kan. Oke, oke. Sampai saat ini nggak ada ditanyakan untuk homework 2 cukup ya. Jadi kesimpulannya saya ambil, dikumpulinnya besok, hari Minggu, semua di print, tugas-tugasnya, gambar boleh sama, nggak apa-apa. Cuma penjelasan semuanya beda, cara penulisannya pasti beda lah ya. Kalau yang mau gambar silahkan, kalau emang bisa gambar, yang gambar langsung bisa dapat effort lebih, mengeluarkan effort lebih pasti ya, pasti akan dapat nilai tambahan lebih gede, kayak gitu. Oke, sudah cukup ya, nggak ditanyakan lagi untuk homework 2. Oke, ini kata-kata dari seorang namanya Buya Hamka pada tahun 1908 sampai 1881, wafatnya 81. Dimana semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu, semakin sempit kalian punya hidup. Jadi intinya perbanyaklah ilmu kalian supaya bisa semakin lapang hidup kalian, oke? Oke, sampai saat ini kalau tidak ada pertanyaan dengan saya, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang di TTM online hari Rabu ini tanggal 1 April. Mudah-mudahan dari kalian tidak ada yang mengikuti April Mop. Oke. Oke, terima kasih semua yang sudah datang. Terima kasih. Jangan lupa datang juga nanti TTM langsung tanggal 5 April.
Oke, terima kasih semua, semoga sukses ya. Semoga lancar juga kerjaannya, semoga bisa lebih baik juga dengan nerima ilmu dari materi dari saya, bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari, bisa lebih membantu kalian juga dalam lingkungan kerja, bisa lebih menambah pengetahuan atau wawasan kalian. Terima kasih juga yang udah datang, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.